Hypezoners, saya jujur ini nggak tahu di mana nih. Tapi yang tahu Pak Yudo, ini di mana Pak Yudo? Ini kampung halaman saya. Ini kita berada di daerah Trowulan. Trowulan itu masuk wilayahnya, kabupatennya ini Mojokerto ya. Dan kalau melihat ke belakang ini sejarah kerajaan Majapahit. Oh, ini semua sekeliling sini semua ya Pak ya? Di sini. Jadi di sini ada candi-candi juga ada pendopo agung, juga ada segaran tempat ceritanya mandinya putri-putri kerajaan atau raja-raja kalau mandi itu ada di kolam yang gede gitu. Di balik cerita itu sebenarnya kita lagi touring. Ya. Udah hari ketiga kita berangkat dari Jakarta, yang dari Jakarta, Ya. saya dari Nih, ini ada barang apa nih yang baru nih di motor ini? Saya lihat kayaknya kok beda sama yang lain ya. Semua motornya pada pakai per. Ah, Beker belakang. kayak gimana ini? Ini ceritain nih. Apa ini gimana nih? Lepas ini hilang. Waduh. Kok nggak ada pernya Pak? Nggak ada, ini namanya air sus. Waduh, nyaman Pak? Tadi itu kan banyak lobang tuh, Karawang lobang, masuk Indramayu lobang. Nyus kayak duduk di spring bed. Iya. Nah, entar. Ini kan saya juga baru lihat nih ya. Iya. Settingannya apa aja nih Pak? Settingannya ada atasnya. Oh, ini buat ngisi angin ya Pak ya? Buat ngisi angin nih. Bawahnya ini? Bawahnya ada settingannya, ribonnya. Oh, ribonnya. Wih, ganteng. Yes. Ini masih ngetes aja Pak? Atau gimana? Ngetes. Tes dulu hanya. Harga belum tahu ya, gelap ya? Oh. Asik. Jadi kita hari ini kita kemana Pak? Kita hari ini di Cirebon, kita mau menuju ke Mandalika. Kita lewat jalur selatan menuju Jogja. Oke. Oke? Siap. Seru pokoknya. Total dari Jakarta udah berapa kilo tuh? Kalau lihat di odometer kita sudah hampir 1.986 ya. Seribu Ya, kiloan ya. Kita lewat jalur selatan. Nah, itu jalur selatan tuh. Gimana ceritanya Pak Yudo? Jalur selatan nih. Jalur selatan sih saya bilang mirip-mirip lintas barat kalau kita menuju ke Aceh. Oh iya, benar. Jadi kontur jalan terus juga, tetapi ada plus-plusnya sih, jalanan banyak rusak. Kalau ke Aceh kan jalannya agak mulus-mulus, jalan rusak. Kalau kemarin jalannya waduh. Tapi pasti JLS-nya bagus banget itu. Iya, Doendes itu udah nggak ada obat. Iya, Mulus betul. banget. Nah, tapi ini sering menjadi sebuah pertanyaan dari Hypezoners ya. Ya. Motor-motor yang kita pakai ini kan ada yang bore up stroke up, Ya, ada yang ya. bore up, ada yang standar. Ya, jadi kita bisa jelaskan tentang motor-motor yang kita pakai ini, semuanya menggunakan tentunya part-part dari TDR ya, bloknya. Ya, betul. Pakai blok TDR. Blok TDR itu udah bukan barang 1 bulan 2 bulan, tapi sudah hampir 5 tahun lebih ya. Blok ini dipakai oleh teman-teman pecinta motor X-Max, dan di sini juga udah bore up semuanya ya. Ini udah ada yang 300, ada yang 344, truk as pakai Thailand, semuanya nyaman. Ini juga menjawab pertanyaan ya, Om, aman nggak bore up itu buat touring? Saya bilang jangankan buat touring ya, buat mungkin lebih jauh kemana aja harian juga aman gitu loh. Plus kita bukan hanya harian dan touring. Iya. Kita mau track day. Track day kita nanti mau lebih ke ngegas di siksa sirkuit. mesin nih. Yes, kita gas dengan putaran RPM tinggi. Betul. Yang jelas butuh performa, motor bagus, dan ini bukan yang pertama. Track day ini udah kedua kita. Betul. Jadi ini membuktikan ke teman-teman untuk produk-produk TBR, pengereman RPD, suspensi, WSS, semuanya teruji. Tapi ini Pak Yudo, mau mesin sebagus apapun, Ya. kalau misalnya kita nggak tepat menggunakan yang namanya oli, Betul. gimana tuh? Saya baru mau cerita, di balik kenyamanan ini ada kerja keras oli yang luar biasa. Oli TDR pastinya. Nah itu dia, oli berarti oli yang 5W40 ya? 540. Ya, khusus Motor untuk X-Max. Matic itu ya? Betul. Jadi kita ada 2 tipe ya, satu untuk kopling basah, satunya pakai kopling kering, dan keduanya asik banget. Saya bilang karena performa kita kan hujan-kehujanan. Betul. Panas Panas banget. Panasan. Jadi motor ini tetap stabil ya, idling nyaman, mesinnya juga tetap smooth, enak, dan pokoknya oli TDR menjaga perjalanan kita jadi nyaman banget. Tapi ini ada tapinya. Karena misalnya Hypezoners bilang, itu kan dipakai touring. Ya. Kita pergi track day, kita cobain di track day. Olinya seperti apa, performa mesinnya seperti apa. Jadi tetap stay tune, karena dari sini kita akan lanjut menuju ke mana ya? Mau langsung Kita ke Banyuwangi ya? Banyuwangi, ya. nyebrang ke Bali. Nyebrang ke Bali, kita lanjut ke Mandalika. Mandalika, oke. Tentunya perjalanan panjang yang mengasihkan bersama TDR, WSS, dan RPD. Gaspol. One day.
Hari ini kita akan menuju ke daerah Tulungagung ya, melalui jalanan dari Jogja yang kelak-kelak. Pokoknya jaki-juk. Mantap banget. Motor semuanya sehat semuanya. Oke. Lagi pasang bendera itu. Lagi pasang bendera Right to Thrift dan bendera merah putih. Oke, semangat pagi. Kita gaspol, tetap santun di jalan. Wih, mantep banget. Bagian mana nih yang serunya nih? Ada 2 tempat seru. Pertama yang jalanannya lebar, yang naik turun tuh. Itu bisa top speed dari kekat dari 150 misalnya, karena kan boncengan juga kan. Terus jadi 160 lebih. Terus lagi yang corner tuh. Astagfirullahaladzim. Kiri serok, kanan serok. Gila, itu udah hampir 1 jam kayaknya tadi deh. Iya. Motornya kenceng ya gitu ya, bukan perasaan ya. Kalau kenceng enggak, mungkin enak aja ya, responsif gitu. Kalau kencengnya biasa aja sih. Lainnya pada cerita, aku jalan 16 lah, punya enggak ada angkanya. Belum ngaku aja om kalau motornya kenceng. Nganu, di luar prediksi. Luar prediksi itu apa? Baik buruk ini? Sangat enak itu. Kok bisa seenak itu? Soalnya kan tadinya kan udah coba yang shock standar di downsize, terus udah coba yang pakai minyak CBR 250, tapi RP di depan ini bener-bener jos. Belakangnya gimana belakang? Kok belakangnya enak juga sih. Kalau daripada yang kemarin tak coba, yang paling enak sekarang sih. Enak banget dipakai, nurut banget. Banyak baru depan belakang, shock bagian depan belakang baru. Wis pokoknya main sip. Saya dengan Yadi dari Motor Ride Web, blogger, mau review ban keluaran TDR, yaitu tipe TDR Explore. Dia ada untuk depan ring 14 ukuran ringnya 14 dengan ketebalan 120, jadi naik 1 dari standar. Juga yang belakang ukurannya 140. Ini selama saya touring mengikuti tim One Team TDR untuk ke Mandalika nanti, ini hari ketiga ya. Impresi pemakaiannya, gripnya, kestabilannya, juga minim vibrasinya jos banget. Penggunaan master rem RPD yang udah saya pakai, kemudian saya juga pakai kaliper RPD untuk di bagian depan dan di rotor untuk di depan belakang. Nah, bagaimana rasanya? Penggunaan saya itu digunakan untuk harian di Jakarta dan untuk kegiatan touring biasanya di Sabtu Minggu. Nah, selama penggunaan itu rasanya nyaman karena memang responsif sekali master remnya dalam pengereman. Dalam kegiatan touring, apalagi touring jauh, itu kan terkadang kita juga menggunakan tenaga yang ekstra performance. Dan ketika cornering pun sambil ngerem pun tidak ragu dalam melakukan pengereman. Perkenalkan, saya Aji Fas. Kali ini aku sedang berada di rombongan touring TDR, rencana ke Mandalika. Kali ini aku sampai di Mojokerto. Aku mau cerita 2 hal yang sangat krusial di motorku, cairan radiator dan oli mesin. Teman-teman pasti tahu ya, kalau motorku ini 440 cc, dia itu suhunya tinggi, olinya boros, dan saat ini touring dari Magelang sampai Mojokerto sangat-sangat terheran. Karena apa? Motorku ini suhunya sangat stabil, ada di 80, macet-macet paling 92, 93, nggak sampai fan nyala itu udah dingin lagi ketika jalan. Dan yang hebatnya lagi, oli TDR di sini itu sampai sekarang ini aku belum nambah. Levelnya oli itu masih sama, karena biasanya 2 kali isi bensin aku tuang oli, 2 kali isi bensin tuang oli. Kalau sekarang itu benar-benar sip,
levelnya sama, suhunya stabil, performa terjaga, dan besok kalau ganti oli pakai ini lagi pasti. Sip. Kali ini touring kita ke Mandalika dengan kondisi mesin sama dengan yang ada di waktu kita touring ke Aceh. Board up TDR, camshaft TDR, juga CVT TDR, kecuali perbedaan gue pakai gear ratio yang agak lebih berat gitu. Mesin TDR memang hampir bisa dibilang, gue dulu juga hampir agak gimana ya, agak ragu gitu kan. Kenapa ragunya? Karena dengan kondisi mesin yang bore up, terus ECU-nya standar, cuma main injektor tuh agak kayaknya gimana gitu. Sedangkan dari gue sendiri, gue lebih seneng yang pakai penggantian ECU gitu. Tapi ini perlu dicoba kan, dan ternyata memang powernya so memang good. Kalau menurut gua tuh memang yang bisa dibilang best lah. Dari settingan mesin semua sama, semua knalpot, sampai mau kita ganti knalpot yang agak berisik, injektor tetap akan bekerja dengan maksimal dan mesinnya nggak turun. Yang pasti gua gaspol habis-habisan. Lintas selatannya Gunung Kidul itu kan turunannya tanjakan, mantap banget. Dan yang pasti memang tahan, powerful motornya. Pak, hari ini hari keempat ya. Hari ini kita akan menuju ke Kota Banyuwangi. Kita akan eksplor di sana. Selanjutnya lusa pagi kita akan menuju ke Bali dan nyebrang. Oke? Akhirnya ketemu adik gue, saudara muda, Dede Iyo Mario. Kok bisa ada di sini? Dia langsung tahu pus, nyampe kita, ngejar-ngejar nggak ketemu. Sekarang naiknya motor kenceng sekarang, tinggalan kita habis. Emang mau kemana? Mau kemana? Mau ke Bali. Bali. Kita mau ke Lombok ya Pak ya? Iya, dia mau ke Bali, kita mau ke Mandalika. Terus gimana nih? Ya barengan aja, lewat Bali. Nebeng. Oh, ikut aja. Nebeng. Ajakin aja Pak, masuk ada ajakin. Ayo Mario dulu ikut ya. Ya, dibonceng nggak Pak? Dibonceng. Pokoknya saya bayarin deh. Yes. Ini hari keempat sore Pak. Ini kita lagi di mana nih Pak? Kita ada di Mentempeh, ayam betutuk yang terkenal. Jadi kita udah nyebrang, baru turun kapal. Kebetulan tadi kan yang puasa belum sempat makan ya, hanya minum, dibatalin minum sama kue cemilan. Begitu turun pelabuhan Gilimanuk, kita langsung makan di ayam betutuk. Oke, sekarang udah hari kelima kita lagi ada di Bali ya. Setelah semalam kita nginep di sini. Perjalanan dari Bali kita nyebrang kemarin ya, dari Banyuwangi ke Tapang Gilimanuk, perjalanan kapal, cuaca cerah ya.
sekitar 1 jam, terus kita turun. Mantep banget, cuman yang jadi masalah sekarang Bali udah nggak kayak dulu nih jalanannya, terutama dari dari Gilimanuk keluar turun, terus kita jalan, ternyata jalannya banyak bumpy sekarang, lubang gitu, nggak kayak dulu ya. Kalau dulu kan beberapa tahun lalu, tahun lalu malah kita masih bagus banget gitu. Nah, sekarang agak-agak rusak. Hati-hati, lubangnya banyak banget, dalam-dalam banget. Kemarin kita loncat-loncatan udah nggak bisa pilih-pilih jalan, kiri lubang, kanan lubang, hajar. Hampir loh saya hampir jantung saya copot gara-gara ada bus masuk ke jalur saya, maksa gitu. Udah kita tuh nggak dapat jalur gitu buat lari dari posisi kita. Sumpah itu kayak gitu. Tapi seru banget. Walaupun kemarin tuh cukup gelap ya, buat mata-mata silinder ini sangat menyiksa gitu. Tapi tetap saya udah bisa ngejar-ngejar dikit lah setidaknya. Saya itu kan baru ganti suspensi dari G Sport Smooth jadi G Top. Nah, pertimbangannya itu karena ada kompresinya di situ kan. Karena kalau kemarin G Sport Smooth itu ngatur preload dapat, tapi kok kayak terlalu keras gitu. Nah, akhirnya ganti G-Top itu kita atur kompresinya baru dapat. Nah, sekarang jadinya lebih bilangnya itu lebih firm buat cornering dalam posisi banyak barang bawaan, karena kan selalu bawa duffel bag atau bawa box sama bagasi bawah dan boncengan gitu. Jadi lebih enak, apalagi shock depannya, wah itu enak sekali teman-teman. Tangan itu nggak yang kayak tangan tuh kayak ada busanya gitu, duduk gitu. Bukan kena kepentok, tapi tangan tuh gitulah, pokoknya empuk banget lah gitu, mantep gitu. Lagi happy lah, touring nyaman, aman, enak banget, motor sehat walafiat. Hari ini ganti oli di bengkelnya HP Set Lombok. Nah, ganti oli TDR ada nih di sini. Tuh, pada happy tuh. Expect-nya 300 cc dipakai. Udah berapa kilo? 1000 berapa? 540. 540. Jos. Gila. Sisa berapa? Nggak ada. Ini gue baru pertama kali ganti oli 1.500, olinya nggak turun. Gila. Nah, ya kan? Happy kan semua kan? Nyebrang ke Bali itu masih setengah ke atas. Ya, karena di Bali juga ngebut-ngebut walaupun nggak lama, udah turunnya segitu. Itu kira-kira berapa mili ya segitu ya? 200 paling banyak? Oke, langsung kita ganti aja ya. Iya, kurang lebih. Ini ada di 1, berapa nih? Yang itu ada di 300, berarti 1,1. Ya, sama 800. Jadi 900 km kurangnya berapa tadi? 400. Biasanya 900 km 900 ml. Kalau sekarang jos. Jos banget. Performa oke, durabilitasnya juga oke. Nah, ini yang lagi nonton nih. Ini kan Dracula oli nih ya ceritanya ya. Jelasin dulu kenapa ini motor Dracula oli. Karena ini cc-nya 440. Butuh clearance yang gede buat piston yang gede, karena panasnya juga ekstra over daripada standar, walaupun sekarang udah lebih stabil daripada dulu. Lainnya lagi hampir karena ya aku mikirnya kalau clearance-nya dia tinggi berarti dia lebih licin space-nya buat gerak. Terus yang pasti kalau clearance tinggi olinya dia nempel di dinding kan itu kebakar ya. Jadi dengan oli yang encer itu sebenarnya dia lebih mudah berkurang gitu. Jadi tujuannya sebenarnya buat safety si engine ya. Pelumasan. Nah, tapi dengan oli ini tetap oke, performanya oke. Videonya ada yang main gaspol 160, 180 ada, dan ini masih bertahan. Olinya encer lagi. Padahal olinya 5 berapa sih? Nih. 540. 540. Padahal olinya 540 ya. Oli 540 tapi dia ekstra kuat, apalagi buat X-Max ini benar-benar di luar ekspektasi ya. Sebetulnya kurangnya bukan karena silo lapu. bukan karena penguapan juga, penguapan ini lihat ini bocor ini dari panjang jalan, ini bisa sekitar 100-200 ini, berarti kurangnya nggak semono, berarti kurangnya lebih sedikit lagi. Nah, nanti ini diganti tuh silnya.
biar nggak bocor. Roasting bengkelnya, nggak apa-apa ya itu ya. Hah? Enggak, bukan roasting bengkel. Mencari penyebabnya kenapa berkurang juga. Selain Dracula memang ada yang bocor. Ini Emang ya kalau mekanik buat balap nggak terlalu nggak apa-apa lah. Iya. Motor dilap gitu. sendok dihitung ini. Ya. Sama dengan Ajivas juga, motornya udah 440. Biasanya kalau udah jalan 500 kilo nambah ngejoki oli, 1000 ngejoki oli, sampai katanya nggak pernah ganti oli karena dijokin terus. Ya ini masih aman posisinya, harus yang ngisi kagak bablas sampai hari ini di Lombok. Oke guys, hari ini nih OBTDR sudah sampai di sirkuit Mandalika. Di mana tuh? Buka Google, Lombok. Oke. Jadi ini sirkuit yang mantap sekali, dan perjalanan kita dari Jakarta kita menggunakan motor X-Max yang udah bore up, stroke up, menggunakan pengereman dari RPD, suspensi YSS. Semuanya digaspol sampai di sini, dan di sini kita gas lagi. Motor sehat, semuanya sehat. Oke, jangan ragu, pastikan motormu dengan part terbaik, teruji pastinya. TDR YSS RPD, mantap gaspol.